Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara plotting titik poligon dan titik detail pada millimeter block. Nah, sebelumnya ada beberapa checklist yang perlu dipersiapkan, yaitu ada millimeter block, drawing pen, pensil warna, busur, penggaris, dan pensil. Nah, sebelum kita melakukan plotting, ada beberapa data juga yang perlu kita siapkan terlebih dahulu, yaitu ada data dari setiap titik poligon dan setiap titik detail. Nah, data dari titik poligon itu meliputi data X dan Y dari P1, XY dari P2, dan X dan Y dari P3. Nah, untuk data dari detail itu meliputi azimut dari D1 dan jarak datar dari D1, azimut D2, jarak datar D2, dan azimut D3 dan jarak datar dari D3. Nah, data-data tersebut itu diperoleh dari hasil perhitungan pada form perhitungan. Nah, setelah data ini terpenuhi atau data ini tersedia, langkah selanjutnya adalah kita melakukan grid. Nah, kita membuat grid, yaitu seperti ini. Tampilannya seperti yaitu kotak-kotak seperti ini, petak-petak. Dan di samping kanan, kiri, atas, bawah itu ada yaitu koordinat. Nah, dalam melakukan grid, kita membuat grid, yang diperhatikan adalah X dan Y maksimal dan X dan Y minimal dari setiap titik poligon. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa X maksimal itu yaitu pada P2 436 480 X maksimal. Y maksimal itu pada P1 917 1250. Nah, untuk X minimal itu pada titik P3 436 4440, dan Y minimal itu juga pada P3 917 1230. Nah, setelah itu kita juga harus mengetahui untuk skala yang kita gunakan. Nah, pada pertemuan ini peta planimetri kampus Babarsari itu memakai skala 1:200. Artinya 1 cm pada peta menunjukkan 2 meter di lapangan, atau 2 meter pada objek yang sesungguhnya. Nah, setelah itu kita lihat di sini. Nah, kita lihat bahwa posisi detail itu ada di mana. Nah, dapat kita lihat yaitu pada sketsa. Kita lihat di sini bahwa anggap aja bahwa ini adalah suatu sketsa dari lapangan. Nah, di sebelah utara, di sini utara yaitu berada di arah ke atas, ini adalah poligon, dan di sebelah selatan itu ada detail, dan posisi detail ini berada di selatan dari P3. Oke, makanya kita lihat bahwa tadi P3 itu berada pada posisi X dan Y-nya minimal. Jadi ini posisi di sini, otomatis kita perlu memperlebar. Nah, memperlebar ke bawah agar detail ini bisa masuk dalam peta, dalam grid. Nah, kita perlebar sampai di 917 200 untuk Y-nya. Ya kan, untuk Y kita perlebar ke bawah, otomatis semakin ke bawah nilai Y-nya itu akan semakin kecil. Oke, selanjutnya, nah di sini untuk X-nya
X-nya karena di sini di P3 ini merupakan X minimal, artinya dia semakin ke kanan itu ada X yang lebih besar lagi. Artinya di sini didetail masuk dalam grid gitu. Nah, di sini juga bisa kita perlebar juga untuk posisi Y-nya kita naikkan, artinya semakin ke atas itu berarti nanti semakin Y-nya semakin besar. Jadi supaya nanti P1 ini tidak terlalu mepet dengan batas dari grid, batas terluar grid. Demikian pula dengan P2. Nah, P2 ini kita perlebar lagi ke kanan untuk nilai X-nya, supaya nanti P2 ini tidak berlebit dengan garis grid terluar gitu. Nah, setelah kita membuat grid, kita kita menentukan yaitu ini interval grid. Nah, interval grid ini kita peroleh yaitu di sini kita menentukan bahwa interval grid adalah 10 meter. Jadi dari 420 ke 430. Nah, ini setiap 10 meter untuk interval gridnya kita buat setiap 10 meter. Nah, untuk Y-nya juga demikian, kita buat setiap 10 meter. Jadi di sini satu kotak ini adalah 2 meter, ya kan? Karena di sini ada 5 kotak, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pas di sini ada 10 meter, di sini juga 10 meter untuk Y-nya. Nah, setelah kita lengkapi ini grid, termasuk garis-garis gridnya, terus di sini adalah koordinat untuk setiap gridnya. Nah, setelah itu kita dapat melakukan plotting titik detail dan titik poligon. Nah, langkah plotting untuk yang pertama adalah kita terlebih dahulu plotting yaitu titik poligon. Kita plotting nih P1, P2, P3. Nih P1 berada di X-nya 436, 450. Nah, berarti di sini kan. Nih di garis ini. Kemudian Y-nya itu ada di 91, 917, 1250. Nah, berarti di sini kan. Ini 917, 1250. Nah, otomatis dia nanti ketika tarik ada posisinya di sini. Nah, demikian pula untuk P2 dan P3 juga seperti itu. Kita buat titik. Nah, kebetulan pada data ini P1, P2 dan P3 untuk X dan Y-nya itu tepat di garis grid nih. Garis grid yang ada ada koordinatnya, sehingga mudah untuk menemukan titiknya di mana letaknya pada peta. Nah, kadang juga dijumpai untuk data X dan Y itu dia itu tidak pada grid nih, misalkan ada di antara 436 430 sampai 46 440 nih di sini. Jadi kita nggak tahu nih titiknya itu kira-kira ada di mana. Itu ada caranya. Nah, semisal kita punya titik X itu adalah 436455. Jadi ini kita lihat di sini. Nah, 436455. Berarti posisinya kan di antara 436450 dan 436460 kan. Jadi posisinya ada di sini nih. Nah, selanjutnya perhitungannya seperti ini nih. Nah, kita punya titik nih, titik kita 436455, kita kurangi dengan 436450. Nah, jadi kan titik ini itu diapit oleh 436450 dan 436460 kan. Nah, makanya titik kita 436455 dikurangi dengan koordinatnya yang terendah. Koordinat yang mengapit tapi yang terendah. Kemudian dibagi dengan koordinat delta dari koordinat pengapit nih. Nah, koordinat pengapit kan 436460 kurangi dengan 436450 kan.
sama dengan sini X, ini adalah yang dicari, dibagi dengan cm. Nah, cm di sini adalah jarak dari ini 436,450 sampai dengan 436,460. Jadi jarak ini nih. Nah, jadi jarak dari sini 436,450 sampai dengan 436,460. Nah, jadi itu cm. Nah, cm di sini adalah jarak dari ini. Interval jarak dari 460 sampai dengan 450. Nah, nanti akan diperoleh dari perhitungan ini akan diperoleh X, nilai X. Nah, kemudian misalkan nih nilai X-nya 2 cm. Nah, kemudian kita melakukan penarikan dari koordinat yang terendah, itu 436,450 ini ke arah 46460 itu sejauh 2 cm. Kita tarik sejauh 2 cm. Nah, kita tarik sejauh 2 cm. Nah, kira-kira di sini, anggap aja di sini. Nah, nanti berarti posisi dari X-nya itu ada di ini garis ini, titik ini ke bawah. Nah, misalkan seperti itu. Dan nih, misalkan kita punya Y-nya adalah 9171250. Nah, Y-nya ini ya Y, ini garis Y ya. Itu garis Y ya ini. Terus kita tarik tadi bawah 43455 itu di sini nih. Kita tarik. Nah, kita temukan nah. Berarti titik kita ada di sini. Nah, itu ketika ditemukan koordinat tetapi dia itu ini di antara grid yang diketahui atau grid yang nampak di sini. Itu nanti caranya seperti itu. Nah, jadi setelah kita melakukan nih plotting titik-titik, kita hubungkan titik-titik ini. Nah, setelah itu, setelah kita melakukan plotting titik poligon, kita melakukan plotting titik detail. Caranya bagaimana? Yaitu kita dengan memakai azimut titik detail. Nah, untuk mencari azimut titik detail tersendiri itu dengan rumus seperti ini. Azimut detail sama dengan azimut back atau azimut titik ikat ditambah 180 dikurangi dengan sudut dalam detail. Azimut back itu yang mana? Nah, sebagai contoh di sini kita kan melakukan pengambilan data detail itu kan dari titik 3 nih. Otomatis back dari titik P3 adalah P2. Maka azimut back atau azimut titik ikat yang dimaksud adalah azimut dari P2 ke P3. Jadi azimut P2 ke P3. Bukan azimut yang di P3 tetapi azimut P2 ke P3. Kemudian ditambah dengan 180 derajat. Dikurangi dengan sudut dalam detail. Nah, sudut dalam detail itu yang mana? Sudut dalam detail itu dicari yaitu bacaan horizontal back dikurangi dengan bacaan horizontal dari detail. Jadi seperti ini. Kan kita melakukan pengambilan data itu dari P3 nih. Kita tembak ke arah back dulu ke P2. Nah, kita kan di sini melakukan bacaan horizontal biasa. Kita tulis tuh. Kemudian kita melakukan penembakan atau pengambilan data ke P2, misalkan D2. Nah, di sini pun kita juga menemukan bacaan horizontal biasa. Nah, nanti bacaan horizontal dari P3 ke P2 dikurangi dengan bacaan horizontal dari P3 ke D2. Ketemulah sudut dalam detail. Nih, sudut dalam itu seperti ini. Dari sini, sudut dalam detail itu dari sini ke sini nih. Nah, inilah. Ini sudut dalam detail. Ini sudut dalam detail. Jadi itu sudut dalam detail.
setelah kita itu mempunyai ini azimut, kita mempunyai jarak datar, selanjutnya kita melakukan plotting titik detail. Nah, di sini azimut sendiri memiliki pengertian bahwa arah yang diukur dari arah utara. Otomatis untuk penarikan azimut ini kita acuannya adalah arah utara. Jadi busur 0 derajatnya nanti itu diarahkan ke arah utara. Jadi dalam ini kan arah utaranya ke atas nih. Jadi kita buat dulu arah utaranya. Misalkan nih, sini ini kan arah utaranya, berarti kan sini kan arah utara, sini. Terus coba nih ke, nah arah utaranya kan ke atas nih. Kita buat coba arah utara ke atas, tahu kan? Terus kita mau ke D1 dulu. Nah, D1 sini memiliki azimut N 165 derajat is. Nah, jadi arahkan busur kalian itu ini di sini tuh 0 derajat. Jadi nanti semakin ke sini 10, 20 semakin besar nanti. Nah, jadi gini. Arahkan nih sudut ini 0. Kemudian kalian tarik ini busur ini di sini dari 0 kan. Kita ke 65. Nah, 65 itu 165 itu posisinya di sini nih. Kira-kira di sini kan. Nih, besar arah 165 itu di sini. Nah, kemudian kalian beri tanda di sini nih. Titik gitu kan. Nah, selanjutnya setelah itu kalian pakai penggaris dari titik ini, lurusin dengan tadi tanda tadi itu sejauh jarak datar. Nah, jarak datarnya adalah 6,3 meter. Nah, dalam itu berarti skala kita adalah 1:200. Ya, 1:200 berarti 6,3 kita bagi dengan 2 meter. Nah, jadi ketemu nanti, jadi sejauh ini kita tarik nih 6,3 bagi 2 meter, bagi 2 kira-kira kan 3, sekian kan. Nah, nanti kita tarik 3 cm ke sini dengan arah 165. Nah, misalkan ditemukan di titik di sini nih, kita titiki di sini, kita beri titik di sini. Nah, selanjutnya kita ke plotting D2. Halnya sama. Jadi kita 0 derajat kita ke arah utara, kemudian kita buka. Nah, kemudian kita buka itu 113 di sini misalkan. Nah, posisi 113 itu di sini. Kan. Nah, itu kan di situ. Terus setelah itu kita pakai penggaris. Nah, pakai penggaris dari sini 0-nya 0 cm di sini. Kita bentangkan penggaris itu searah ini, searah 113. Nah, sini. Nah, kita juga untuk jaraknya itu kita pakai jarak datar. Jadi jarak datar itu 21,8 meter, kita bagi 2. Nah, nanti kan ketemunya kan sekitar 10 cm kan, 10 cm sekian ternyata, dan kita titik, kita tarik di sini, ternyata posisinya di sini nih. Kita beri titik di sini. Nah, selanjutnya kita plotting ke D3. Juga sama. Kita buka nih busurnya, 0-nya di arah sana. Kita cari yang arahnya 185 nih. Nah, kira-kira di sini kan. Di sini itu 180 ini, lurus ini 180. Nah, 185 lah sini nih. Nah, setelah itu kita beri tanda titik di sini, misalkan titik kan di sini. Terus dari ini kalian bentangkan penggaris dari titik P3 ini searah dengan 185 derajat.
sejauh jarak datar, berarti kan 24,2 meter kita bagi dengan 2 karena skalanya adalah 1/200, berarti sekitar 12,1 cm. Nah, dari sini kita tarik sejauh 12,1 cm dan titiknya di sini nih, sejauh 12,1 cm D3. Jadi seperti itu. Nah, setelah itu kita punya 3 titik di sini. Nah, di sini karena di sini adalah masjid atau objek kita adalah masjid, otomatis bentuknya adalah peta atau persegi. Nah, untuk kita membuat titik yang ini, ketiga ini, kalian bisa dengan bantuan yaitu penggaris. Nanti penggaris segitiga. Yang penting jarak ke sini itu dari titik ini nih, jarak D2 ke titik ini itu sama dengan ini dari D1 ke D3, dan jarak D3 ke titik ini itu sama dengan D1 ke D2, jadi bisa sejajar karena persegi itu atau peta itu memiliki sisi yang sama panjang. Nah, setelah kalian sudah plotting nih semua titik poligon maupun titik detail, kita beri warna. Nah, di sini kan sebelumnya ini detail ini kita hubungkan dulu titiknya. Nah, setelah itu kita beri warna nih, warna merah atau kuning, hijau, jadi sesuka kalian. Setelah itu untuk poligon itu tidak diberi warna, tetapi hanya garisnya yang ditebalkan saja. Mungkin bisa dengan warna yang berbeda, merah atau biru tuh. Nah, kalau untuk yang detail ini mungkin garisnya lebih tebal dari garis yang lainnya gitu. Jadi seperti itu. Nah, setelah itu kalian jangan lupa juga beri keterangannya D1, D2, D3. Nah, kalau ini karena ini bukan titiknya, bukan hasil pengukuran, maka tidak diberi nama. Terus di sini kasih keterangan P3, P2, dan P1. Terus langkah terakhir kita beri ini judul. Jangan lupa juga arah mata anginnya. Jadi judulnya peta planimetri kampus Babarsari skala 1/200. Nah, ini skalanya dan ini adalah arah mata angin. Jadi jangan lupa untuk memberikan arah mata angin dan skala. Nah, demikian penjelasan mengenai cara plotting titik poligon dan titik detail pada milimeter block. Nah, apabila masih ada yang ditanyakan atau masih belum paham mengenai materi ini, nanti bisa ditanyakan langsung kepada asisten lab atau kepada pembimbing kalian yang pada materi ini. Nah, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.